Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap saudara semua dalam keadaan yang baik. Di video kali ini kita akan membahas mengenai seorang Ustadz Mu'alaf yang sebelumnya beliau bernama Bernard Nababan, tetapi ketika dia mu'alaf, akhirnya dia berganti nama menjadi Ustadz Samsul Arifin Nababan. Kenapa saya membuat judul video seperti ini? Karena saya merasa ada sesuatu yang janggal ketika saya melihat beberapa kesaksian daripada video-video Ustadz Nababan ini. Dan mengenai apakah Ustadz ini memang seorang pembohong atau bukan, nanti saudara-saudara sendiri yang akan menyimpulkan. Saya sudah mengumpulkan beberapa video kesaksian Ustadz Nababan yang berubah-ubah isi daripada kesaksiannya. Mari kita simak bersama-sama. Kenapa saya masuk Islam? Ini panjang ceritanya. Tapi inti saja, saya tidak pernah sebenarnya bercita-cita, berkeinginan, bahkan mimpi pun tidak pernah saya. Kalau kemudian saya ini menjadi seorang muslim kemudian hari. Tidak pernah mimpi saya. Karena saya didoktrin dari kecil itu menjadi penganut Kristen yang taat. Dan saya sudah dikader menjadi tokoh. Awal mula saya bersentuhan dengan Islam ini adalah ketika saya dulu pernah mendengarkan ceramah di gereja oleh seorang mubaligh Kristen, penceramah Kristen, yang kebetulan latar belakang pendeta itu dulunya seorang ustadz katanya. Ya, seorang ustadz. Pernah dengar namanya Yusuf Roni? Hah? Pernah dengar? Itu orang Palembang yang murtad. Dan dulu ada lagi namanya Hamran Amri. Nah, pendeta ini dulunya muslim, dia murtad. Ada hal yang unik dari ceramah dia. Beda dengan pendeta-pendeta pada umumnya. Kalau dia ceramah, selalu mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, saya sebagai orang Kristen saat itu kan merasa heran dan menganggap ini orang paten. Ya, saya kan tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu isi Quran, dibaca Quran, wah hebat kan gitu. Nah, dari situ saya mulailah bersinggungan dengan Islam ini. Kebetulan dia bagi-bagi majalah, dulu namanya majalah Sinar Kasih. Jadi mereka bikin majalah Sinar Kasih, yang mana isi majalah ini banyak memuat ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang diselewengkan maknanya. Ya. Nah, dari situlah saya mulai bersentuhan dengan agama Islam. Lalu dari keseringan mendengarkan ceramah-ceramah itu membuat saya senang dengan ilmu-ilmu perbandingan agama. Maka saya cobalah pergi ke toko buku, beli buku perbandingan agama. Nah, kebetulan buku perbandingan agama yang saya baca itu pengarangnya namanya B. Arifin dari Surabaya. Ya, dari Surabaya. Nah, tapi uniknya antara buku yang saya baca dari orang Islam dengan majalah yang saya baca yang dikarang pendeta-pendeta murtad ini, itu beda. Saya melihat lebih objektif buku yang dikarang orang Islam. Karena orang Islam ketika membuat buku itu, dalilnya itu semua terang, ada dalam Injil. Dia bawa Injil. Oh, ada di Injil ini ayat sekian, pasal sekian itu ada. Ketika saya cross check, itu semuanya benar. Nah, dari kritik-kritik itulah Pak Haji Dendi ya
saya coba terus meng-cross check, menghubungkan antara ayat-ayat yang disebutkan dalam Injil itu. Saya cek, oh ternyata semuanya benar. Nah, dari situlah awal saya mulai meragukan agama Kristen, sampai kemudian Allah memberikan hidayah kepada saya dengan proses 3 tahun saya membandingkannya. Nah, begitu ceritanya Pak Haji, panjang tapi saya nggak bisa cerita panjang-panjang. Yang intinya saja adalah dari belajar perbandingan agama itulah ya meragukan iman saya kepada Kristen, akhirnya Allah berikan saya petunjuk. Nah, saudara-saudaraku, di video yang pertama tadi yang sudah kita saksikan, di sini Ustadz Nababan menceritakan bahwa awal mula dia tertarik dengan Islam karena dia mendengarkan ceramah dari seorang pendeta yang juga seorang murtadin, yang pada waktu itu mereka ceramah di gerejanya. Itu ada pendeta Yusuf Roni dan juga Hamdan Amri. Dari situ Ustadz Nababan mendapatkan majalah dari pendeta, dan kemudian majalah ini ia bandingkan dengan buku yang ia terima, yaitu ada buku yang katanya buku Islam ini ya. Dan ketika ia mempelajari dan membandingkan keduanya, akhirnya ia mulai meragukan kekristenan dan mulai meragukan Alkitab. Nah, saudara-saudaraku, itu tadi adalah cerita dari video kesaksian Ustadz Nababan yang pertama. Sekarang kita lihat lagi ada video yang lain. Kita akan dengarkan lagi sama-sama kesaksiannya. Dan maka saudara nanti akan heran, ternyata di sini di video ini berbeda lagi kesaksiannya. Mari langsung aja kita simak videonya. Pendidikan terakhir saya di Kristen SMA, tetapi pernah sebentar masuk ke Sekolah Tinggi Teologi HKBP Nomensen. Sayang karena ayah saya itu meninggal dunia tahun 86, sehingga kejiwaan saya waktu itu terganggu karena saya sangat disayang oleh ayah. Karena di antara anak-anak, beliau itu saya yang paling dekat kepada orang tua dan sangat menjiwai agama Kristen itu. Bapak Ibu, apa alasan saya yang paling prinsip kenapa meninggalkan agama nenek moyang saya yang sangat saya yakini kebenarannya waktu itu? Kalau Pak Insan Mokoginta tadi banyak terpengaruh ketika beliau mendalami Alkitab, sehingga Alkitab itu merupakan sumber hidayah bagi beliau menjadi Muslim. Kalau saya sebaliknya, ayah saya itu kan dulu punya Al-Quran terjemahan Departemen Agama. Kalau Al-Quran Departemen Agama itu beda dengan Al-Quran dari Arab. Kalau dari Arab kan dari kanan ke kiri. Kalau yang Departemen Agama dari kiri ke kanan. Jadi surat Al-Baqarah itu berada di sebelah kiri, seperti buku biasa. Kebetulan Al-Quran yang ditinggalkan ayah itu Al-Quran Departemen Agama, dari kiri ke kanan. Lalu Al-Quran yang terjemahan Departemen Agama itu saya baca sangat berhati-hati apa sebenarnya kandungan daripada Al-Quran itu. Bapak Ibu, ketika saya buka awal-awal Al-Quran dari sebelah kiri, tentunya surat Al-Baqarah itu, saya di awal surat Al-Baqarah saja sudah dikejutkan oleh bunyi ayat. Kalau dulu terjemahannya saja yang saya tahu, tapi kalau sekarang alhamdulillah Arabnya udah tahu saya. Bunyinya begini: fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Peringatan juga rupanya ini. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Terjemahannya begini, Al-Qur'annya orang Islam berkata, kata Allah, kecelakaan besarlah atas orang-orang yang telah menulis Alkitab
dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari sisi Tuhan. Tapi Al-Quran mengatakan tidak. Alkitab itu sudah ditulis oleh tangan manusia. Diulangi lagi oleh Quran, kecelakaan besarlah atas orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah atas orang-orang dari apa yang mereka usahakan sendiri. Saya kan sebagai umat Kristiani kaget baca ayat ini. Baru lagi di awal-awal ayat 79 surat Al-Baqarah sudah memprotes Alkitab. Karena ini sudah merupakan bukti, akhirnya saya pun ikhlas saya meninggalkan agama Kristen. Panjang sebenarnya, tapi karena sudah di-cut ini, saya minta tadi 30 menit. Akhirnya saya mengikrarkan 2 kalimat syahadat tanpa sedikit pun ragu terhadap agama Islam itu. Nah, teman-teman, kalau di video ini bedanya Ustadz Nababan mengaku mulai tertarik mengenal Islam setelah membaca Al-Quran milik bapaknya yang versi terjemahan Departemen Agama. Jadi kalau kita bandingkan dari video pertama tadi dan juga video kedua, maka kesaksiannya sudah tidak konsisten. Dan ternyata teman-teman, tidak berhenti sampai di situ, ada lagi nih video yang saya temukan yang ternyata juga kisahnya juga ada sedikit perbedaan. Mari langsung aja kita cek videonya. Menjadi seorang pendeta adalah harapan kedua orang tuanya, bermula dari rencana melakukan misi di perkampungan Muslim, berlanjut pada memenuhi tawaran dialog dengan para tokoh masyarakat Muslim, namun akhirnya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan Bernard Nababan pada hidayah Islam. Bahkan ia akhirnya menjadi juru dakwah dalam agama Islam. Saya lahir di tebing tinggi Sumatera Utara 10 November 1966. Saya anak ketiga dari 7 bersaudara. Kedua orang tua memberi saya nama Bernard Nababan. Ayah saya adalah seorang pendeta gereja HKBP Huria Kristen Batak Protestan di Sumatera Utara. Sedangkan ibu seorang pemandu lagu-lagu rohani di gereja. Sejak kecil kami mendapat bimbingan dan ajaran-ajaran Kristiani. Orang tua saya sangat berharap salah seorang dari kami harus menjadi seorang pendeta. Sayalah salah satu dari harapan mereka. Kemudian saya disekolahkan di lingkungan yang khusus mendidik para calon pendeta, seperti Sekolah Pendidikan Guru Agama PGA Kristen, lalu berlanjut pada Sekolah Tinggi Teologi STT No Mention, yaitu sekolah untuk calon pendeta di Medan. Di kampus STT ini saya mendapat pendidikan penuh. Saya wajib mengikuti kegiatan seminari. Kemudian saya diangkat menjadi evangelis atau penginjil selama 3 tahun 6 bulan pada gereja HKBP. Sebagai calon pendeta dan penginjil pada Sekolah Tinggi Teologi, saya bersama beberapa teman wajib mengadakan kegiatan di luar sekolah seperti KKN, kuliah kerja nyata. Tahun 1989, saya diutus bersama beberapa teman untuk berkunjung ke suatu wilayah. Tujuan kegiatan ini selain untuk memberi bantuan sosial kepada masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, juga untuk menyebarkan ajaran Injil. 2 prioritas inilah yang menjadi tujuan kami berkunjung ke perkampungan Muslim. Memang sebagai penginjil kami diwajibkan untuk itu, sebab agama kami, Kristen, sangat menaruh perhatian dan mengajarkan rasa kasih terhadap sesamanya. Dalam kegiatan ini, saya sangat optimis, namun sebelum misi berjalan, saya bersama teman-teman harus berhadapan dulu dengan para pemuka kampung. Mereka menanyakan maksud kedatangan kami menjawab dengan terus terang. Keterus terangan kami ini oleh mereka, tokoh masyarakat, dijawab dengan ajakan berdialog. Kami diajak ke rumah tokoh masyarakat itu. Di sana kami mulai berdialog seputar kegiatan tersebut. Tokoh masyarakat itu mengakui tujuan kegiatan kami tersebut sangat baik, namun ia mengingatkan agar jangan dimanfaatkan untuk menyebarkan agama. Mereka pada prinsipnya siap dibantu, tapi tidak untuk pindah agama. Agama Kristen masih menurut tokoh masyarakat itu hanya diutus untuk Bani Israel atau orang Israel, bukan untuk warga di sini. Kami hanya diam. Akhirnya tokoh masyarakat itu mulai membuka beberapa kitab suci agama yang kami miliki dari berbagai versi. Satu persatu kelemahan Alkitab ia uraikan.
Ia juga membahas buku dialog Islam Kristen antara Kiai Haji Baharudin Mudhori di Madura dengan seorang pendeta. Dialog antara kami dan tokoh masyarakat tersebut kemudian terhenti setelah terdengar adzan maghrib. Kemudian kami kembali ke asrama sebelum kegiatan itu berlangsung sukses. Dialog dengan tokoh masyarakat tersebut terus membekas dalam pikiran saya. Lalu saya pun membaca buku dialog Islam Kristen tersebut sampai 12 kali ulang. Lama-kelamaan buku itu mempengaruhi pikiran saya. Saya mulai jarang praktek mengajar selama 3 hari berturut-turut. Akhirnya saya ditegur oleh pendeta. Pendeta itu rupanya tahu saya berdialog dengan seseorang yang mengerti Alkitab. Masa kamu kalah sama orang yang hanya tahu kelemahan Alkitab? Padahal kamu telah belajar selama 3,5 tahun. Dan kamu juga pernah mengikuti kuliah seminari, katanya dengan nada menantang dan sinis. Sejak peristiwa itu, saya jadi banyak merenungkan kelemahan-kelemahan Alkitab. Benar juga apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat itu tentang kelemahan kitab suci umat Kristiani ini. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti menjadi calon pendeta. Saya harus meninggalkan asrama, dan pada tengah malam, dengan tekad yang bulat, saya lari meninggalkan asrama. Saya tak tahu harus kemana. Jika pulang ke rumah, pasti saya disuruh balik ke asrama dan tentu akan diinterogasi panjang lebar. Kemudian saya pergi naik kendaraan, entah kemana. Dalam pelarian itu saya berkenalan dengan seorang muslim yang berasal dari Pulau Jawa. Saya terangkan kepergian saya dan posisi saya yang dalam bahaya. Oleh orang itu saya dibawa ke kota Jember, Jawa Timur. Nah teman-teman, kalau kita tadi sudah menyimak video yang ketiga ini ya, maka kita akan bisa menemukan perbedaan antara dari video yang pertama dan juga video yang kedua tadi. Yaitu kalau di video yang ketiga ini Ustadz Nababan mengaku mulai tertarik dengan Islam ketika ia menjalankan KKN, kuliah kerja nyata dari STT Nomensen ya. Nah, dari KKN ini dia ditempatkan di suatu daerah dan di daerah itu dia bersama dengan teman-temannya menjumpai seorang tokoh masyarakat setempat. Dan ketika dia berdialog dengan tokoh masyarakat setempat tersebut, ternyata terjadilah dialog antar agama yang dimana akhirnya Ustadz Nababan ini mulai meragukan kekristenan, mulai meragukan Alkitab yang dia pelajari selama ini. Nah teman-teman, akhirnya ketika Ustadz Nababan mulai meragukan Alkitabnya sendiri, dia pun mengambil keputusan untuk meninggalkan asrama STT HKBP Nomenset, di mana akhirnya dia melarikan diri dan meninggalkan pendidikannya sehingga tidak selesai di HKBP Nomenset. Nah, jadi dari ketiga video ini semua kesaksiannya sudah berbeda-beda. Saya nggak tahu mana yang benar ya. Tapi semuanya ini memang berdasarkan dari kesaksian yang dikeluarkan atau diucapkan dari Ustadz Nababan sendiri. Anehnya bukan hanya sampai di situ saja teman-teman. Karena di dalam video-video ceramah ustadz-ustadz yang berkembang di dalam YouTube, itu ada beberapa video-videonya yang dibuat dengan judul bahwa ustadz ini merupakan mantan pendeta dan juga mantan misionaris. Saya heran dan juga bingung, kok bisa jadi mantan pendeta, jadi mantan misionaris, sementara kuliah di STT HKBP aja nggak selesai. Nah saudaraku, itulah tadi 3 video kesaksian dari Ustadz Nababan yang berbeda-beda. Sekarang mari kita ambil kesimpulan dari ketiga kesaksian video tersebut dan silakan saudara-saudara yang menjawab dan menilai sendiri. Saya akan buat dalam bentuk pilihan berganda. Silakan saudara yang menjawab di kolom komentar. Untuk pilihan berganda yang pertama, bagian A, Ustadz Nababan mu'alaf karena bermula dari mendengarkan ceramah pendeta Yusuf Roni dan juga Hamran Amri di gereja. Lalu pilihan berganda yang kedua, bagian B, Ustadz Nababan mu'alaf karena berawal dari membaca Al-Quran versi terjemahan Departemen Agama milik bapaknya. Lalu, pilihan berganda yang ketiga, bagian C, Ustadz Nababan mu'alaf berawal dari dialog dengan tokoh masyarakat setempat pada waktu menjalani KKN dari STT HKBP Nomenset. Dan pilihan yang terakhir, yaitu bagian D,
Ustadz Nababan ini adalah seorang pembohong. Nah, sekarang silakan saudara sendiri yang menjawab dan menilai, menentukan pilihan di kolom komentar. Silakan tuliskan jawaban saudara-saudara. Silakan saudara-saudara sendiri yang mengambil kesimpulan dari ketiga video yang sudah saya paparkan tadi. Nanti bagi jawaban saudara-saudara yang benar dan memang terbukti ada bukti-buktinya, nanti saya berikan giveaway bagi saudara-saudara ya. Giveaway-nya nanti bagi yang bisa membuktikan jawaban yang benar dapat odading Mang Oleh nanti. Odading Mang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.